bersyukur Tuhan, pada malam hari ini kami berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan. Kami boleh memuji menyembah kebesaran-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan seandainya Tuhan kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami Tuhan. Sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa kebangkitan, kuasa firman Bapa. Berkati kami semua Tuhan Yesus. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak berasal dari Allah, mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya. Kami buang neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik, sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah-buah yang lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita yang percaya mengatakan amin. Saya duduk panggil Tuhan. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat merayakan hari Paskah, kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saya mengajak kita untuk buka firman Tuhan bersama-sama dalam Injil Lukas pasal 24. Injil Lukas pasal 24 ayat 13 sampai ayat 35. Injil Lukas ayat pasal 24 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-35. Baik, jika sudah mendapatkannya, mari saya mengajak kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan sesudah saya. Mari yang enggak bawa Alkitab ya boleh numpang di kanan atau kirinya. Kita sama-sama mengucapkan, ikut saya. Saya percaya Alkitab ini adalah firman Allah. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan Yesus. Sekarang ini juga, katakan amin. Sedang duduk jemaat kasih Tuhan, kita membaca berganti-gantian. Jemaat yang dikasih Tuhan akan membaca ayat 13, ayat ganjil. Dan saya akan membaca ayat 14, ayat genap, dan seterusnya sampai 35. Jemaat yang dikasih Tuhan akan membaca lebih dahulu, saya akan hitung sampai 3. 1, 2, 3. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Tetapi imam-imam, kepala, dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami, pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tetapi Dia tidak mereka lihat. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?
Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh merayakan Paskah, ya, tapi Tuhan ingatkan saya, hari ini bukan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kebangkitan Tuhan Yesus itu 2000 tahun yang lalu. Hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa? 2000 tahun yang lalu dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah menyatakan diri kepada murid-muridnya. Tetapi manusia itu ya agak sulit untuk percaya. Kenapa? Kita melihat dalam ayat 1, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangut-mangut karena hal itu, tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Ya, di sini kita melihat perempuan-perempuan berangkat pagi-pagi ke kuburan Tuhan Yesus untuk apa? Merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi mereka mendapati bahwa apa? Pintu kuburan sudah terguling, sudah terbuka, ya, dan mereka tidak menemukan Tuhan Yesus di dalam gua, ya, di dalam gua tempat Yesus dibaringkan. Tetapi mereka menjumpai 2 orang malaikat yang mengatakan bahwa dia hidup, ya, dari antara orang mati. Ya, luar biasa. Karena apa? Sementara luar biasa, orang yang punya kerinduan untuk berjumpa dengan Tuhan, orang yang punya kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan Yesus, maka apa? Yang datang beritakan, yang datang mengingatkan mereka, itu adalah malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk nyatakan diri kepada mereka. Tetapi ayat 10 di sini firman Tuhan mengatakan, perempuan-perempuan itu ialah Maria Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Ayat 11, tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Ya, jadi penglihatan, ya, penyertaan malaikat kepada perempuan-perempuan itu. Dan ketika perempuan-perempuan itu menyampaikan kabar, menyampaikan kesaksian kepada rasul-rasul itu, kata firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan mereka itu seperti omong kosong. Mereka tidak dapat percaya apa yang sudah disampaikan perempuan-perempuan itu, ya, yang sudah menyaksikan
daripada malaikat, daripada kuburannya. Yesus sendiri bahwa Yesus tidak ada kuburan, bahwa Yesus sudah bangkit. Tetapi rasul-rasul itu tidak percaya akan perkataannya. Bahkan mengatakan apa? Seperti ngomong omong kosong perkataan mereka. Tetapi kabar baiknya kita lihat ayat 12. Sesungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Ya. Dan kita melihat di sini respon Petrus ketika semua ragu, bimbang, tidak percaya, tetapi Petrus ingin tahu, Petrus ingin cari tahu sehingga apa? Dia datang ke kuburan itu. Dan benar apa yang dikatakan perempuan-perempuan itu bahwa tidak mendapati mayat Tuhan Yesus. Dan ayat 13, pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Ya. Di dalam ketidakpercayaan, di dalam kebingungan, ya mereka bercerita-cerita, bertukar pikiran bahwa perempuan-perempuan melihat Yesus bangkit dan Petrus tidak melihat Yesus di dalam kubur itu. Ya, di situ kita melihat, yaitu tiba-tiba Yesus bersendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama dengan mereka. Ayat 16, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Ya, jadi ada sesuatu, kata firman Tuhan, ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Ayat 17, Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur, tetapi tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa Ia hidup. Ayat 24, dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu, tapi tidak mereka lihat. Tetapi Dia tidak mereka lihat. Lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Ya. Jadi di sini kita melihat, ya, mereka, kata firman Tuhan, lalu Ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Ya, jadi manusia itu sulit untuk percaya kepada Tuhan. Tetapi kita melihat kasih Tuhan yang begitu besar, Dia bangkit dari orang mati itu meyakinkan para murid, ya, para pengikut Yesus. Dia bangkit, datang menemui mereka, datang berjalan bersama mereka supaya apa? Supaya mereka percaya, mereka alami sendiri. Ya. Dan
Itu 2000 tahun yang lalu. Tetapi sampai sekarang mau kita lihat, ya, ketika kita beritakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, banyak juga yang ragu. Banyak juga yang tidak percaya. Ya, karena apa? Karena sering dalam pelayanan mungkin, ya, ketika kami memberitakan kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan, atau mengatakan percayalah kepada Tuhan Yesus, mereka selalu, ya, tidak percaya. Tetapi luar biasa saya mengatakan, sampai hari ini pun Tuhan tetap bekerja. Sampai hari ini pun Tuhan tetap menyatakan kemuliaannya. Bahkan sampai hari ini pun Tuhan tetap menyatakan dirinya kepada kita yang masih ragu, yang masih bimbang kepadanya. Ada seorang ibu ketika dia sakit stroke, kami katakan, mau nggak didoakan dalam nama Tuhan Yesus? Kami dimarah, ya, kami suami istri dimarah. Kalian ini fanatik, ya. Kalau kalian sekeluarga menjadi orang Kristen, ya sudahlah. Ngapain aja kami harus percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Padahal kami tidak mengajak dia untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kami hanya tawarkan karena ibu sakit, mau nggak didoakan dalam nama Tuhan Yesus? Ya, dia marah, dia tidak percaya, dia menolak. Tetapi kasih kita Tuhan Yesus Kristus sungguh besar. Ya, Yesus kita, dia sudah mati, tetapi dia sudah bangkit dari orang mati. Dan dia sanggup menyatakan dirinya sendiri tanpa pertolongan kita. Ya, dia punya kuasa yang dahsyat. Dia nyatakan kemuliaannya, dia nyatakan bahwa dia bangkit dan hidup. Dan apa yang terjadi, ibu yang marah-marah kami tadi, ibu yang nolak kami tadi, ketika siang hari dia tidur di rumah, dia tidur sebuah meja, dia tertidur, dan tiba-tiba dia mau bangun, gak bisa bangun. Dia mau bangun, gak bisa bangun. Dia hanya tergeletak gini tidurnya, dan dia mau bangun itu gak bisa bangun. Dan dia mau panggil yang dia sembah, yang dia percaya itu gak bisa memanggilnya. Ya, di depan ada yang dia sembah, yang dia percayai. Di lantai 2 juga ada yang dia sembah, yang dipercayai. Tetapi dia nggak bisa memanggilnya. Heran juga saya, ya, dia nggak bisa memanggil, tetapi akhirnya dia manggil apa? Dia memanggil, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong saya. Enggak banyak perkataan, hanya satu perkataan, Tuhan Yesus tolong saya. Dia langsung bangun, dia langsung sadar. Ya. Tetapi melalui mimpi itu juga tidak membuat dia percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, melalui mimpi itu juga dia masih ragu, dia masih bimbang kepada Tuhan Yesus. Dan yang kedua saya lupa mimpinya, maaf ya, saya nggak bisa saksikan. Tetapi yang ketiga saya masih ingat mimpinya. Ya, 3 kali dia mimpi, dia tidur di belerang di rumah orang tuanya di tepi laut, dan tiba-tiba air laut itu naik. Air laut itu mau timpa rumah mereka. Dan herannya dia bukan pegang tangan orang lain. Yang dia pegang itu tangan siapa? Tangan Bu Acen. Sebelah tangan Bu Acen, sebelah tangan Bu Ayen. Ya, Bu Ayen itu orang percaya, orang yang pengikut Yesus. Dua-dua kiri kanan itu orang percaya. Satu pegang tangan Bu Acen, satu pegang Bu Ayen. Dia bilang apa? Tuhan Yesus tolong saya. Ombak yang tadi tinggi mau timpa rumah mereka itu langsung teduh tenang sekali. Apa yang terjadi? Dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau percaya kamu, saya terima kamu 100%. Dari kebimbangan, keraguan, Tuhan punya kuasa. Tuhan mampu menunjukkan diri bahwa dia hidup. Ya, dia menyatakan sampai sekarang pun 2000 tahun lalu, dia masih menyatakan kuasanya, menyatakan kebangkitannya. Dia sanggup membuat orang yang ragu-ragu menjadi percaya kepada dia. Dan orang yang menolak, orang yang marah-marah kami, tetapi apa yang terjadi? Sekarang dia menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Ya, dia percaya kepada Tuhan. Satu orang, lewat lagi saksi yang kedua orang, seorang bapak, ya, dia rajin sembahyang, tetapi bukan orang Kristen. Ya, saya ajak dia ke gereja sekali, datang beribadah. Habis itu dia bilang,
kayaknya saya nggak cocok datang gereja katanya, saya nggak rasakan apa-apa, saya didoakan nggak rasa apa-apa, ya nggak ada rasa sesuatu lah, ya mungkin nangis mungkin, ya atau dijamah Roh Kudus mungkin dia merasa nggak rasa apa-apa katanya seperti itu, ya. Dan seolah-olah itu perkataan saya itu seperti ngomong kosong, ya kesaksian saya seperti olah-olah ngomong kosong, dia enggak percaya seperti itu. Tetapi Tuhan juga menyatakan bahwa Dia itu Tuhan yang hidup, ya. Kalau Tuhan Dia hidup itu maka apa? Dia sendiri akan menyatakan dirinya dengan kuasanya, dengan keajaibannya. Dan apa yang terjadi? Setelah Bapak ini dia tidak lagi datang 6 tahun datang gereja, dia 6 tahun tidak datang, dia tetap sembahyang ke tempat kepercayaan dia itu, terus sembahyang, tetapi dia banyak sekali masalah, persoalan, pergumulan, baik dalam rumah tangga, ya, baik dalam kesehatan itu dia banyak kesehatan yang sangat terganggu dan dia sangat bermasalah dalam rumah tangga. Dan tetapi ya itulah Tuhan kita ya, menunjukkan bahwa dia itu bangkit, dia itu hidup. Dia juga mimpi, ya dia mimpi dia naik sebuah kapal. Dia naik sebuah kapal itu, di tengah laut itu kapalnya mulai mau karam. Kapal itu mulai mau tenggelam. Dan kapalnya itu ada rumahnya, di tengah itu ada rumah, ya ada atapnya itu. Dan tiba-tiba dia melihat kapalnya mulai karam, mulai miring. Dan tiba-tiba di dalam rumah kapalnya itu, di tengahnya itu ada rak, satu rak itu tiba-tiba sesuatu jatuh. Sesuatu jatuh dari para laci tersebut. Dan dia tangkap, dia ambil, dan herannya apa? Sesuatu yang jatuh di laci itu adalah apa? Adalah salib. Ketika dia merampas, benda yang jatuh itu adalah salib, dan apa yang terjadi? Kapal itu tidak jadi tenggelam. Kapal itu stabil kembali. Luar biasa, ya. Tuhan nyatakan kuasanya, nyatakan dia hidup melalui mimpi. Ya, sehingga seorang bapak yang ragu, yang tidak percaya kepada Tuhan melalui mimpi, ya, bahkan dia masih belum percaya, ya, masih ada keraguan, ada kebimbangan. Ada suatu hari dia mengatakan dia sangat tertekan hidupnya. Dia sangat tertekan hidupnya bahwa dia sudah ingin mulai cari Tuhan Yesus, ya. Tetapi dia masih ragu, masih bimbang, dan dia berdoa. Kali ini dia berdoa minta kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau engkau mau saya ikut engkau, Tuhan Yesus, percaya kepada engkau Tuhan Yesus, maka engkau ngirim hambamu datang ke toko saya, usaha saya, bengkel saya, datang ke bengkel saya, kata seperti itu. Ya. Dia bilang seperti ini, karena bukan kita memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih kita, katanya. Kalau saya pergi cari hamba Tuhan, berarti saya memilih Tuhan, katanya seperti itu. Ya, tapi dia minta penyertaan Tuhan, dia minta Tuhan menyatakan dirinya. Dan ternyata hari itu dia berdoa, dan ternyata Tuhan bawa saya yang ke bengkelnya. Dan ketika saya datang ke bengkelnya, saya hanya cari sesuatu alat untuk pakai dalam usaha saya. Dan ternyata ketika dia melihat saya, dia nangis. Ya, seorang bapak melihat saya, dia nangis. Dia terseduh-seduh nangis, dia bilang, oh, ya, dia bilang, saya sangat senang, katanya. Ya, dia nangis itu bukan karena sedih, tetapi dia terharu. Karena apa? Ternyata Tuhan jawab doanya, katanya. Saya merasakan kali ini Tuhan jawab doa saya, dia bilang. Kemarin kayaknya gak rasa apa-apa. Kali ini dia bilang, Tuhan, saya merasakan Tuhan jawab doa saya. Saya minta Tuhan kirimkan hambanya datang ke sini, karena bukan saya memilih Tuhan, kata firman itu, tapi Tuhan memilih saya. Kalau memang Tuhan memilih saya, Tuhan mau saya percaya pada dia, maka Tuhan nyatakan kuasa Tuhan, kirimkan hambanya datang ke sini. Dan ketika saya datang, benar-benar dia tersentuh, dia nangis. Ya. Dan puji Tuhan, dengan cara Tuhan sendiri, datang melalui mimpi, dan juga melalui doanya, dan puji Tuhan, sekarang dia juga menjadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, dia juga menjadi pengikut Yesus, dia menjadi murid Yesus, dan dia menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Ya, bahkan sampai kadang-kadang 2 kali dalam ibadah, ya, luar biasa, ya, karena apa? Itulah Tuhan kita, ke belakang, dan terus bangkit lagi, berdiri lagi.
tumbang ke kanan, terus dibangkit lagi, tumbang ke kiri, terus bangun lagi, terus mengatakan, masih ragu kan? Masih ragu kah? Tuhan Yesus mengatakan. Dan terus mengatakan apa? Kamu lihat katanya. Apa yang terjadi? Tuhan Yesus berdiri di depannya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat. Tuhan Yesus tidak jejak tanah lagi, dia bilang. Ya, tiba-tiba Tuhan Yesus terangkat dan terus mengatakan, jangan kamu ragu lagi, percayalah kepadaku. Ya. Dan luar biasa, sekarang dia juga menjadi orang yang percaya pada Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Ya. Jadi Tuhan kita benar-benar hidup, bangkit dari antara orang mati. Ya. Kita bersyukur karena apa? Kalau Tuhan tidak bangkit, ya Tuhan tidak menggenapi firman-Nya, maka kita tidak seorang pun selamat. Ya, karena apa? Tuhan datang itu, ya ayat 26 tadi mengatakan, bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Ya, jadi Tuhan Yesus menggenapi mungkin di hukum Taurat, mungkin 10 hukum Taurat yang tidak bisa dilakukan manusia, ya tidak bisa manusia selesaikan dalam Keluaran 20 mungkin. Dalam Keluaran 20 saya baca untuk kita semua. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya pada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, kau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu, sebab 6 hari lamanya. Terus kita loncat saja, ayat 12, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembu atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamamu. Ya, jadi semua itu manusia tidak sanggup, tidak mampu melakukannya. Ya, manusia sering jatuh ke dalam dosa, sehingga apa? Tuhan menggantikan kita, dia harus mati tergantung di kayu salib itu, membayar semua itu dan menggenapi seluruh kitab, ya baik kitab Musa, baik kitab para nabi. Dia menggenapi bahwa dia harus mati menggantikan kita. Ya, dalam 1 Petrus 2 ayat 24, dalam 1 Petrus 2:24, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ya. Jadi semua itu Tuhan sudah gantikan kita di kayu salib itu, dan dia sudah mati untuk kita, dikuburkan, dan hari ini kita merayakan
kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, ya. Jadi jangan pernah ragu lagi, jangan pernah bimbang lagi. Percayalah kepada Tuhan, ya, bahwa Tuhan kita yang menampakkan diri kepada rasul-rasul, kepada perempuan-perempuan yang mengikuti dia, menyatakan dirinya bahwa dia hidup, dia menderita, Mesias menderita semua itu untuk kemuliaannya, ya. Dan inilah tandanya kita yang sudah percaya kepada Tuhan, kita yang sudah percaya kepada bangkitan Tuhan Yesus itu, inilah tandanya, yaitu orang-orang yang ya, bahwa itu apa? Bahwa ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati 11 murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Tadi mereka mau menuju ke Emmaus, mereka mau jauh daripada Yerusalem. Tetapi ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, mereka bertemu dengan Tuhan Yesus, maka apa? Mereka kembali ke Yerusalem. Dan apa? Mereka kumpul bersama-sama lagi. Ya, mereka tidak jadi pergi, tetapi mereka kembali bersama-sama, berkumpul bersama-sama dengan orang percaya. Inilah tandanya orang yang sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, dan orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus itu yaitu apa? Kembali berkumpul bersama-sama, saudara seiman selalu rindu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan beribadah kepada Tuhan. Dalam ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Ya, jadi Tuhan mau mereka kembali untuk tunggu di kota itu bersama-sama sampai mereka semua diperlengkapi dari tempat yang tinggi. Lalu Yesus membawa mereka ke luar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ya, ketika para murid berkumpul bersama-sama, para murid berjumpa dengan Tuhan, ya, Tuhan hadir di situ, dan tujuan Tuhan hadir temu murid-muridnya itu yaitu apa? Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus mengangkat tangannya, memberkati mereka. Ayat 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52 dan 53, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Dan inilah tandanya orang yang sudah mengalami kebangkitan Tuhan Yesus, orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu apa? Orang itu penuh dengan sukacita. Ya, murid-murid Yesus bersuka cita luar biasa karena apa? Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya. Tuhan Yesus mengatakan damai sejahtera, salam bagi mereka, dan mereka sangat bersuka cita. Dan ayat 53 tadi mengatakan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Orang yang mengalami kebangkitan Tuhan, orang yang sudah percaya kepada Tuhan itu, yaitu kerinduannya untuk berkumpul bersama-sama dalam bait Allah. Ya, bagi kita mungkin sekarang kita punya kerinduan, yaitu tiap minggu kita berkumpul di gereja, kita ingin memuliakan nama Tuhan. Kita ingin menyembahkan Tuhan. Ya, saya yakin dan percaya kita semua yang hadir malam hari ini, semua kita pribadi punya kerinduan untuk datang ke gereja, ya, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan.